terkenal cerdik dan lucu. Siapakah Abu Nawas sebenarnya? Pernahkah tidak kamu mendengar tentang kisah Abu Nawas yang penuh dengan kecerdikan? Dulu sih kisahnya sering sekali ditayangkan di televisi setiap bulan Ramadan. Anak-anak hingga orang dewasa kerap terpingkal dengan akalnya yang ada-ada saja sampai-sampai bisa mengecoh sang raja. Tetapi, apakah Abu Nawas tersebut benar-benar ada? Atau hanya kisah fiksi? Simak ulasannya berikut ini daripada penasaran. 1. Pujangga cerdik. Kisah 1001 malam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia menjadikan kisah Abu Nawas begitu terkenal. Banyak yang bertanya tentang keberadaannya di dunia nyata. Namun rupanya ia memang pernah ada. Menurut catatan sejarah, ia dilahirkan pada 747 Masehi di Ahvaz, Persia. Nama lengkapnya yakni Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ayahnya merupakan anggota militer Marwan II. Abu Nawas sendiri adalah seorang berdarah campuran, yakni Arab dari sang ayah dan Persia yang diturunkan dari ibu. Saat beranjak remaja, ia dikenal sebagai penyair dan pujangga sastra Arab klasik yang menuliskan banyak kisah cerdik. 2. Seorang anak yatim piatu. Abu Nawas memiliki ibu bernama Jalban yang berdarah Persia. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sang ibu bekerja sendiri menjadi seorang pencuci kain wol. Di masa kecil, sang pujangga menghabiskan waktunya untuk belajar. Ketertarikannya pada syair kemudian membawa Abu Nawas pada sastra Arab. Ia belajar Al-Quran dari gurunya yang bernama Yakub Al-Hadrami. Sementara ilmu hadits ia peroleh dari Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qattan dan Ashar bin Said As-Samman. 3. Belajar ilmu sastra. Abu Nawas terinspirasi dari karya Waliban bin Habab Al-Asadi. Suatu hari sang penyair terkenal tersebut tertarik dengan bakat yang dimiliki Abu Nawas. Akhirnya ia pun menawarkan diri untuk menjadi guru dan memoles gaya bahasa muridnya itu menjadi lebih halus dan teratur. 4. Gaya hidup glamor. Usai karyanya dikenal oleh masyarakat, maka ia pun banyak menghibur para bangsawan dengan syair-syairnya yang penuh pujian. Bukan tanpa alasan, ia melakukan hal demikian agar memperoleh upah yang tinggi. Sebab para masyarakat kalangan atas di masa dinasti Abbasiyah lebih suka disanjung. Ia pun semakin bersinar dan menggunakan uang yang diperoleh untuk hura-hura. Namun selama di puncak karir itu pula ia kerap melakukan hal-hal kontroversial. 5. Di penjara. Sebagai seorang penyair, ia memang kerap menghasilkan karya-karya yang memuji para bangsawan. Namun melalui puisi kafilah Bani Mudar, seorang penguasa tersinggung dan menjebloskannya ke penjara. Dari sinilah kehidupannya berubah total. Hidup dalam keprihatinan justru membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syair-syairnya yang biasanya penuh dengan kesombongan lebih memiliki sentuhan Islami. 6. Meninggal dalam kesendirian. Tampaknya pernah merasakan dinginnya penjara tak membuat Abu Nawas jera. Di usianya yang sudah menginjak lanjut, ia kerap menghabiskan waktu untuk minum minuman keras. Namun di malam ia tak sadarkan diri, ada seseorang yang tiba-tiba mendekat. Dikutip dari datdut.com, orang tersebut berkata, "Jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, maka janganlah menjadi lalat yang menjijikkan dan merusak hidangan itu." Ia pun bangun dan terhentak. Abu Nawas menyadari bila perilakunya selama ini tak sesuai dengan norma agama. Ia kembali mengubah hidupnya dan melahirkan syair-syair yang berisi zikir. Di akhir hidupnya, ia kerap menghabiskan waktu di masjid untuk itikaf hingga meninggal di Baghdad pada tahun 810 Masehi. Sang penyair itu pun dimakamkan di Syunisi. Jika mendengar kisah Abu Nawas, siapa sih yang tidak tergelitik hatinya? Hayo, siapa yang rindu ingin nonton cerita dari si penyair cerdik ini?